Konten kreator tajir nomor 1 di Asia Tenggara, Atta Halilintar, santer dikabarkan akan segera menikah dengan Aurel Hermansyah. Sebelumnya, baik Atta maupun Aurel sama-sama berniat menikah muda. Berencana menikah di usia muda, seperti apa persiapan Atta? Seperti apa pula perubahan penampilan Atta dari tahun ke tahun? Jika kabar rencana pernikahan Atta dan Aurel benar adanya dalam waktu dekat dan karena berumah tangga butuh kesiapan dalam hal materi, seperti apa kesiapan Atta dari segi materi untuk berumah tangga dengan Aurel? Benarkah Atta telah menyiapkan segalanya? Rumah mewah, mobil mewah, dan sebagainya. Dan yang lebih penting, seperti apa kesiapan Atta secara mental sehingga kelak bisa menjadi imam atau pemimpin rumah tangga yang baik dan bijaksana. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Dari bukan siapa-siapa menjadi Atta yang dikenal publik sebagai putra sulung dari 11 bersaudara, Atta Halilintar dari hari ke hari mengalami perubahan dalam penampilan dengan sangat signifikan. Dari awal kemunculannya dengan gayanya yang polos dan culun, lengkap dengan warna rambut yang masih hitam, saat kini Atta sangat populer penampilannya jadi berubah. Rambutnya gonta-ganti warna mulai dari pink, ungu, hijau, dan coklat. Aku style tetap sama, cuman enggak sih sama. Cuman mungkin semakin kesini bukannya semakin berbeda, semakin apa ya? Aku emang orangnya dari dulu suka fashion. Aku suka banget fashion. Kalau banyak yang ikutin Instagram aku dari dulu, aku suka banget fashion dan aku memang ikutin banget tren. Penampilan Atta terus berubah seiring dengan kesuksesannya sebagai YouTuber super tajir se-Asia Tenggara. Sebagai konten kreator, Atta tak hanya rutin mengunggah video, tapi juga terus membangun image dengan ciri khas scarf atau bandana dan kacamata yang belakangan diikuti sejumlah kalangan. Tapi benarkah Atta memakai bandana dan kacamatanya itu hanya untuk menutupi kekurangan pada wajahnya? Aku pengen bikin sesuatu yang berbeda ya, headband, bandana itu jadi orang lihatnya Atta Halilintar banget. Karena menurut aku YouTube itu kalau kita mau bagus kita harus punya ciri khas yang kuat banget. Jadi menurut aku bandana, kacamata, headband itu ciri khas aku banget. Iya, ini jadi tren sendiri dan kalau ini bisa jadi tren ke orang juga aku terima kasih. Tapi aku memang pakai ini karena aku nyaman sih dan ciri khas aku yang kayak gini. Selain ingin terdepan dalam tren, pasca menjadi konten kreator tajir dan populer sebagai selebriti adalah kebiasaannya untuk rutin lakukan perawatan tubuh, di antaranya rutin menjalani perawatan wajah di salon-salon mahal. Tujuannya agar wajahnya tetap terlihat fresh dan kinclong dan tampil layaknya seorang selebriti berkelas. Ini gue pengen perawatan-perawatan yang bikin muka gue lebih fresh lagi, lebih bersih lagi, lebih seger dan lebih kinclong lagi, alright? Oke, alhamdulillah ini muka gue udah lebih segar dan lebih fresh.
dan lebih cerah aja nih, mata juga, mukanya juga, dan ya perasaannya lebih enak lah. Atta Halilintar telah menunjukkan perhatiannya yang tinggi dalam hal penampilan, bahkan ingin menjadi terdepan atau pelopor dalam hal tren ataupun fashion. Seperti apa kesiapan Atta Halilintar dalam segi materi sebagai kesiapannya menjadi calon suami Aurel Hermansyah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari, tayang 2 kali, siang dan malam, Senin sampai Jumat. Pemirsa Intens Investigasi, perubahan konten kreator tajir Atta Halilintar rupanya bukan hanya dalam hal penampilan yang makin kinclong terawat dan selalu berubah-ubah sesuai tren, tapi juga dalam hal materi yang dimilikinya. Menjadi YouTuber nomor 1 di Asia Tenggara yang kini dengan jumlah subscriber hingga 23,8 juta, Atta diperkirakan meraup pendapatan hingga miliaran per bulan hingga mengalirkan pundi-pundi yang sangat deras ke dompetnya. Alhamdulillah luar biasa banget, aku sendiri nggak nyangka, dan ini pencapaian hebat banget ya di hidup aku. Kayak aku sendiri masih amazing gitu. YouTube tuh nggak kayak yang orang kira, dia kan ada maksudnya ada gelombangnya, nggak semua tiap hari gede gitu kan, tergantung kita kreatif bikin videonya apa enggak. Karena kan menurut aku YouTube di Indonesia ini masih seberapa persennya YouTube luar negeri, jadi jangan percaya apa yang statistik yang dibikin Social Blade atau apa gitu. Karena kalau aku pribadi sih malah penghasilan besarnya bukan dari YouTube-nya, sebenarnya dari site dari YouTube itu. Gara-gara YouTube aku bikin bisnis, aku bikin dagangan, aku bikin relasi, aku bikin koneksi, itu yang membuat aku punya penghasilan yang lebih gitu. Meraup keuntungan yang fantastis miliaran per bulan, maka tak heran kalau Atta kini bisa memanjakan dirinya dan keluarganya. Ia pun juga bisa menggerakkan roda bisnis dalam sejumlah brand yang telah dirilis dan digelutinya selama ini. Penghasilan dari bisnisnya itu pun tak kalah kencangnya mengalir ke dompet Atta. Wajarlah kalau Atta kini bergelimang harta, dilengkapi dengan fasilitas mentereng, bisa memiliki motor sport ataupun motor gede impiannya. Dan sekarang mumpung waktunya aku lagi adalah waktu libur, aku akan bersih-bersih dulu guys. Alright? Agak ngasal ya nyapunya ya. Alright guys, kita lanjut sekarang ini cuci motor, oke? Nanti ambil highlight pas cuci ya. Kita mulai. Nah ini highlight dekat-dekat juga nggak apa-apa. Jadi pokoknya hari ini bersih-bersih deh. Bersih-bersih deh. Bapak. Kalau ada yang mau tahu kisahnya, aku tuh dulu sempat dagang di sekolah, habis itu aku sempat umur 13 tahun jualan mobil guys. Jadi di umur 13 tahun aku satu minggu itu bisa menjual 11 sampai 13 mobil. Itu umur 13 tahun. Nah itu usaha pertama aku yang termasuk yang agak meledak. Aku coba usaha online sebelum jadi YouTuber guys. Sebelum nyoba yang lain dan sebelum dagang-dagang yang lain, aku online itu jualan handphone. Dilah si Atta itu umur 12 tahun sudah jual 10 mobil 1 bulan, mobil bekas. Dengan penghasilan selangit di usia yang terbilang muda 25 tahun, kini Atta juga bisa membeli dan menikmati rumah mewah idamannya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Lengkap dengan fasilitas mewah seperti kolam renang, studio, juga sejumlah koleksi mobil mewah
yang kini terparkir di garasi rumahnya. Kalau untuk budget aku lebih baik no comment guys ya. Yang pasti ya nanti orang biar bisa ya terserah lah orang memperkirakannya seperti apa ya kan. Pasti aku udah bersyukur apa yang aku bisa capai sampai sekarang dan semakin semangat lagi bekerja, berdoa, belajar dan melakukan sesuatunya dengan lebih hebat lagi. Didedikasikan rumah ini ya buat aku dan buat para subscriber aku ya. Para penonton YouTube aku juga yang udah support sampai sekarang, yang menurut aku kalian semua luar biasa. Ya memang maksud aku kerja keras tidak akan mengkhianati hasil gitu. Telah siap secara materi untuk meminang Aurel Hermansyah, benarkah Atta Halilintar juga telah siap secara mental untuk menjadi imam muda dalam rumah tangganya bersama Aurel kelak? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi sehari 2 kali di YouTube channel kesayangan kamu. Pemirsa Intens Investigasi, konten kreator tajir Atta Halilintar telah menunjukkan kesiapannya secara materi jelang dirinya membangun bahtera rumah tangga dengan Aurel Hermansyah. Tapi, menyiapkan materi tanpa mematangkan mental untuk menjadi imam dan kepala rumah tangga yang didamba dan bertanggung jawab dalam keluarga tentu sia-sia. Benarkah dalam hal yang satu ini Atta telah siap lantaran sudah terbiasa menjadi kapten dalam keluarga dari 11 bersaudara? Benarkah Atta terbiasa memimpin, mengatur, mengarahkan dan memantau adik-adiknya yang berjumlah 10 orang? Seperti apa repotnya Atta sebagai yang sulung menjadi tulang punggung keluarga? Jadi senang dan repotnya bercampur aduk jadi bahagia. kita malah senang, beruntung karena menurut saya di Indonesia ini jarang keluarga banyak kayak gini. Jadi jarang keluarga banyak, apalagi yang produktif dan dididik seperti yang ayah ibu lakukan kepada kami. Kalau bukan berantem sebenarnya kan kalau keluarga besar, keluarga kecil aja pasti ada perdebatan. Apalagi kalau keluarga besar beda pendapat lah ibaratnya. Tapi menurut kita tetap nggak mau memecah kasih sayang satu sama lain. Makanya kita ngebiasain salah satunya traveling kemana-mana itu menyatukan selaras paham satu keluarga. Ya di rumah lama tuh ya udah banyak lah kenangan. Dan aku kan selalu tinggal sama orang tua dari dulu kan. Karena memang orang tua aku tuh nggak mau anak-anaknya pisah dari dulu, makanya semuanya stick together gitu. Tapi ya memang seiringnya waktu dan kegiatannya lebih banyak dan kalau aku semua kegiatannya di sana mengganggu juga. Loh kan di sana adik aku udah ramai, semua udah ramai. Nanti aku tambah bikin ramai lagi. Jadi mendingan aku sekarang lebih mandiri dan berdikari. Oh siap. Sebagai anak sulung yang terbiasa mengurus dan memimpin ke-10 adiknya dalam keluarga, Atta rupanya tidak hanya harus pandai memimpin dan mengatur mereka. Tantangan yang cukup berat yang dijalani Atta selama ini adalah ia harus memberi teladan yang baik kepada 10 adiknya. Karena itu, tentu harus selalu berhati-hati dalam bersikap karena apa yang akan dilakukannya akan ditiru oleh 10 orang adiknya. Sebenarnya Kapten Digin Halilintar tuh nggak enak ya guys. Capek ya. Suara itu bakal habis. Suara tuh habis karena teriak-teriak dan lain-lain ya. Kadang-kadang saya mikir kapan saya pensiun ya.
Ya tapi saya sayang sama adik-adik saya, sama semua adik-adik saya, semuanya saya sayang. Cuman ya kalau menjadi kapten di Gen Halilintar emang sulit banget karena harus tegas, harus punya suara yang tegas, keras, bukan kasar ya, tapi keras dan tegas gitu loh. Dan ya semoga bisa jadi contoh yang baik buat adik-adik ya, walaupun kadang-kadang ya abangnya ini goyang kanan goyang kiri. Adik-adik saya tuh emang gitu ya, kadang-kadang ngegemesin, kadang-kadang ngeselin ya. Tapi begitulah serunya di keluarga saya tuh gitu. Jadi seru sama ngeselin tuh dia suka berbarengan ya. Dan malah kalau di rumah ini nggak ada mereka tuh nggak seru. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat yang tayang 2 kali sehari, yaitu pada pukul 13.00 WIB dan pukul 18.00 WIB, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.